Selamat pagi, Ibu dan Bapak, dan salam sejahtera dan semangat pagi. Semangat pagi. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadirannya pada hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan persiapan tahun ajaran baru ya. Memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021-2022 ini kita akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Namun baru-baru ini saya mendapatkan informasi dari Ketua Satgas COVID kita. Beliau menyampaikan belum bisa dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, mengingat angka teman-teman kita yang terpapar masih sangat tinggi. Ibu dan Bapak yang selalu saya banggakan, terkait memasuki tahun pelajaran baru ini, berdasarkan masukan dari Ketua Satgas COVID, maka pembelajaran kembali kita lakukan secara daring atau via Zoom. Jadi 4 hari online dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, dan 1 hari offline itu luring ya, itu hari Jumat. Dilakukannya dengan tugas-tugas yang sudah kita rancang di awal sebelum memasuki tahun ajaran baru ya. Adapun waktunya semua sudah kita tentukan di raker ya, itu 1 jam. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya mohon berkenan untuk mengisi. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan, ada di kolom chat ya. Berkenan Bapak dan Ibu mengisi beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan terkait dengan apakah di slide pertama, apakah sudah dibagikan jadwal pembagian kelas anak-anak Ibu dan Bapak? Dipersilahkan mengisi atau menulis di Jamboard yang sudah saya siapkan. Adapun linknya sudah saya berikan di kolom chat. Ya, baik. Bu Yeye sudah. Terima kasih Bu Yeye. Ya, Pak Handoko sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Handoko. Ya. Baik. Ada lagi Ibu dan Bapak? Ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Sri. Bu Heni juga sudah. Baik, terima kasih Bu Lina juga sudah. Terima kasih Bu Lina. Artinya semua sudah mempersiapkan dan sudah membagikan ya jadwal-jadwalnya, dan kemudian kita berikan jadwal tersebut di biasa yang kita lakukan ya dengan WhatsApp ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu dan Bapak, apakah ada kendala atau masalah yang sering dihadapi di aplikasi Zoom ini, Pak? Silakan Ibu dan Bapak berkenan mengisi atau menulis di Jamboard yang sudah saya siapkan. Alhamdulillah setahun yang lalu kita sudah merefleksi ya kegiatan-kegiatannya, dan memang kendala teknis masih kita hadapin. Apakah tahun ini juga akan kita hadapin? Kita sih berharap tidak ya Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih. Ini kuota anak yang terbatas. Itu saya Bu. Oh, dari Pak Yermi. Ya, makasih. Seringnya berarti masih ada kendala di anak ya, Ibu, Pak Yermi. Kemudian dari Bu Heni itu kuota. Baik, kita berharap nanti ada bantuan ya dari pemerintah terkait pembagian kuota ini. Baik, kemudian ya masih kuota dari Ibu Sri. Kemudian dari Pak Handoko ada kendala di waktu. Ini menarik sekali, Pak Handoko bisa jelaskan apa kendala waktunya? Maksudnya seperti apa nih Pak Handoko? Iya Bu, maksudnya kadang-kadang waktunya itu bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Mungkin kita perlu mengatur jadwalnya beberapa hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, sehingga kemungkinan kita nggak bertabrakan dengan jadwal yang lain seperti rapat dan lain sebagainya.
Oh, baik. Nanti kita rencanakan kembali ya, berarti Pak Handoko untuk waktunya dan bisa kita informasikan kepada orang tua untuk jadwal-jadwal kita. Baik, terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Handoko. Baik, terima kasih masukannya Ibu dan Bapak. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi masalah atau kendala tersebut? Mungkin ada strategi Ibu dan Bapak atau cara-caranya menghadapinya seperti apa? Baik, dipersilahkan Ibu dan Bapak. Atau ada yang mau mengomentar, silahkan. Terkait pertanyaan saya. Ya, Pak Handoko. Membuat jadwal dari beberapa waktu sebelumnya. Baik, membuat jadwal artinya kita harus merancang kembali ya Pak, sebelum kita sampaikan kepada orang tua. Baik, dari Bu Yeye, pemberian kuota gratis dijadwalkan yang bergiliran. Baik, kemudian dari siapa ini? Anak-anak yang memiliki kendala kuota bergabung dengan peserta didik yang memiliki kuota. Kalau bergabung, ya, silakan Ibu bisa dijelaskan Bu, bergabung ini apakah tidak prokesnya seperti apa dan apa Bu kira-kira Ibu? Ya, di kelas 9 dan kelas 7 ada beberapa anak yang kesulitan untuk kuota ini, tapi mereka berdekatan dengan siswa kelas 7 dalam lokal yang dekat itu. Saya rasa bisa membantu siswa yang mungkin masih kesulitan kuota atau jaringan. Jadi mereka bisa membuat kelompok belajar, tetapi harus tetap memperhatikan prokes. Dan ini juga tidak banyak Bu, sudah pernah dicoba juga sekitar 2-3 orang. Mereka bisa menggunakan bersamaan, tetapi memberikan info kepada guru mapel bahwa kondisi mereka yang mengharuskan mereka seperti itu. Demikian Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni atas informasinya. Baik, bisa disimpulkan, silakan. Dari Pak siap? Oke, Pak Yerni. Ya. Jadi Bapak Ibu dengan pertemuan kali ini membahas media Zoom yang akan kita pakai. Kita nantinya membuat jadwal yang secara bergiliran. Kita akan rapatkan lagi dengan kurikulum Pak Handoko. Pak Handoko nanti bisa membuat jadwal. Siap ya Pak ya? Membuat jadwal dengan pembatasan-pembatasan yang kita utarakan tadi. Itu saja yang bisa saya simpulkan, Ibu Ratu. Baik, terima kasih Pak Yermi atas kesimpulannya. Jadi persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan di memasuki tahun ajaran baru, yang pertama adalah jadwal. Nanti mohon Pak Handoko bisa memberikan atau membuat kembali jadwal-jadwal pembagian kelasnya atau kegiatan belajar mengajar peserta didik. Kemudian nanti Bu Heni, saya mohon bisa dibantu untuk video-video yang praktik yang menarik bagi peserta didik kita gitu ya. Kemudian Pak Yermi, mungkin wifi sekolah bisa diperhatikan lagi untuk fasilitas guru-guru kita di dalam mengajar ya. Kemudian nanti Ibu Sri juga mohon didata kembali peserta didik yang masih terkendala dengan Zoom ini gitu ya. Baik, bisa kami simpulkan atau saya simpulkan Bapak dan Ibu, dari masukan Bapak dan Ibu, ide-ide Bapak dan Ibu semuanya, diambil kesimpulan yang pertama adalah kita perlu adanya pembagian jadwal yang tepat bagi peserta didik kita. Kemudian kita sampaikan nanti hasil informasi ini kepada orang tua supaya dipahami dan bisa dijadikan kerjasama bagi kerjasamanya dengan pihak sekolah. Kemudian nanti Bu Heni akan memberikan link-link video praktiknya kepada orang tua, ya, dan kita juga akan mempersilahkan kepada peserta didik kita secara bergantian mungkin ya untuk bisa datang ke sekolah dengan prokes yang ketat, gitu ya.
Mudah-mudahan dengan inovasi yang sudah kita lakukan, persiapan yang sudah kita rancang, memberikan hasil yang terbaik lagi di tahun pelajaran ini, dan kepuasan dari orang tua juga semakin baik ya seperti tahun yang lalu. Dan saya mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas dan mengedepankan protokol kesehatan. Semangat dan sukses menyongsong tahun ajaran baru ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.